Shalom, perkenalkan nama saya Krisalia Sulawa, kelas A6 semester 1, NIM 2314201011. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Virginia Henderson adalah seorang perawat, ahli teori, dan penulis yang dikenal dengan teori kebutuhannya dan mendefinisikan pembunuhan sebagai fungsi unik perawat adalah membantu individu sakit atau sehat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan atau pemulihannya, atau kematian yang damai, yang akan ia lakukan tanpa bantuan jika ia mempunyai kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang diperlukan. Virginia Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada tahun 1897. Anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan Lucky Minor Abbott dan Daniel B. Henderson. Namanya diambil dari nama negara yang dirindukan ibunya. Pada usia 4 tahun, dia kembali ke Virginia dan memulai sekolahnya di Bellevue, sebuah sekolah persiapan milik kakeknya, William Ricardson Abbott. Prinsip dasar asuhan keperawatan. Pada tahun 1953, dia sepenuhnya menulis ulang buku teks Harmer dan Henderson tentang prinsip dan praktek keperawatan ketika dia menggunakan deskripsi penyakitnya. Setelah buku teks tersebut diterbitkan, Henderson diminta oleh Dewan Perawat Internasional untuk menulis esai tentang pembunuhan yang dianggap dapat diterapkan dan di belahan dunia manapun dan relevan bagi perawat dan pasien baik sakit maupun sehat. Prinsip dasar keperawatan dihasilkan dari hasil ini menjadi salah satu buku penting dalam pembunuhan dan dianggap setara dengan catatan Nightingale tentang keperawatan pada abad ke-20. Publik ICN terdapat di 29 bahasa dan saat ini digunakan di seluruh dunia. Asumsi teori kebutuhan. Yang pertama, perawat merawat pasien sampai mereka dapat merawat dirinya sendiri sekali lagi, meski tidak dijelaskan secara pasti. Yang kedua, keinginan pasien untuk kembali sehat. Yang ketiga, perawat bersedia melayani dan perawat akan mengabdikan dirinya kepada pasien siang dan malam. Yang keempat, Henderson juga percaya bahwa pikiran dan tubuh tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Konsep utama teori kebutuhan keperawatan. Yang pertama, individu. Henderson menyatakan bahwa individu mempunyai kebutuhan dasar kesehatan dan memerlukan bantuan untuk mencapai kesehatan dan kemandirian atau kematian yang damai. Menurutnya, individu mencapai kebutuhan dengan menjaga keseimbangan fisiologi dan emosional. Yang kedua, lingkungan. Henderson menyatakan bahwa menjaga lingkungan yang mendukung dan konduktif bagi kesehatan adalah salah satu dari 14 kegiatannya untuk membantu klien. Yang ketiga, kesehatan. Perawat adalah orang kunci dalam meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menyembuhkan. Menurut Henderson, kesehatan yang baik merupakan sebuah tantangan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, latar belakang budaya, keseimbangan emosi, dan lain-lain. Yang keempat, perawatan. Fungsi unik merawat adalah membantu individu, baik sakit maupun sehat, dalam melakukan aktivitas yang berkontribusi terhadap kesehatan atau pemulihan yang dapat dilakukan tanpa bantuan. Ia memiliki kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang diperlukan dan melakukan hal ini sedemikian rupa untuk membantu memperoleh kebahagiaan secepat mungkin. Tujuan perawat adalah menjadikan pasien lengkap, utuh,
atau mandiri. Kelebihan teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Yang pertama, penerapan prinsip keholistikan. Salah satu kelebihan utama dan teori keperawatan Virginia Henderson adalah pendekatannya yang holistik terhadap pasien. Teori ini mengajarkan perawat untuk melihat pasien secara menyeluruh, tidak hanya melihat gejala penyakit atau kondisi fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Teori Henderson juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien. Perawat diajarkan untuk mendengarkan dan dengan empati dan menghargai nilai-nilai serta preferensi pasien. Dengan komunikasi yang baik, perawat dapat memahami kebutuhan pasien dan memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, penghormatan terhadap etika keperawatan. Hal ini penting dalam menjaga integritas profesi keperawatan dan memperkuat hubungan antara perawat dan pasien. Yang keempat, penyerapan evidence-based practice. Teori ini juga mendukung penerapan praktik berdasarkan bukti kuliah, bukti ilmiah atau yang lebih dikenal dengan evidential. Perawat dianjurkan untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman pribadi sebagai penelitian yang ada untuk mengambil keputusan yang baik untuk pasien. Yang kelima, menekan kemandirian pasien. Salah satu prinsip dasar dalam teori Henderson adalah penyertaan pasien untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang berikutnya relevan dengan keperawatan di era modern. Teori keperawatan Henderson masih relevan dengan praktik keperawatan di era modern. Prinsip-prinsip yang diusung dalam teori ini dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan keperawatan, baik di rumah sakit, pusat kesehatan, maupun dalam pelayanan kesehatan komunitas. Yang berikutnya, memandang pasien sebagai individu yang unik. Dalam teori ini, perawat dianjurkan untuk memahami dan menghargai perbedaan individu pasien, serta memberikan asuhan yang personal dan menyesuaikan dengan karakteristik pasien. Hal ini penting dalam memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan relevan dan aktif bagi pasien. Selanjutnya, memandang pasien sebagai individu yang unik. Dalam teori ini, perawat diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan individu pasien, serta memberikan asuhan yang personal dan menyesuaikan dengan karakteristik pasien. Hal ini penting dalam memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan relevan dan aktif bagi pasien. Berikutnya, kekurangan teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Yang pertama, ketagihan terhadap teori medis. Teori ini lebih fokus pada pengobatan penyakit dan pemenuhan kebutuhan fisik pasien. Sementara aspek sosial, fisiologis, dan spiritual pasien cenderung diabaikan. Yang kedua, kesulitan dalam penerapan pada kasus yang kompleks. Teori ini mungkin menjadi kurang relevan dan tidak memberikan panduan yang cukup dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif. Yang keempat, tidak memberikan solusi yang khusus atau spesifik. Teori ini mengidentifikasikan kebutuhan dasar manusia yang umum, namun tidak memberikan solusi yang spesifik atau khusus dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Setiap pasien memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, perawat perlu mengembangkan pendekatan yang disesuaikan dengan setiap individu pasien. Teori ini tidak dapat memberikan panduan yang detail mengenai bagaimana mengatasi setiap kebutuhan yang spesifik. Yang kelima, tidak mengakomodasi perubahan lingkungan dan praktik keperawatan. Teori keperawatan Henderson dikembangkan pada awal abad ke-20, dan sejak itu banyak hal telah berubah dan lingkungan dan praktik keperawatan. Karena itu, teori ini mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi perubahan tersebut dan tidak memberikan panduan yang sesuai dengan praktik keperawatan modern. Perawat perlu menggabungkan teori ini dengan pendahuluan dan praktik keperawatan, yakni untuk memberikan asuhan optimal. Prinsip kebutuhan dasar. Yang pertama, napas. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, eliminasi. Yang keempat, gerak dan aktivitas fisik. Yang kelima, tidur dan istirahat. Yang keenam, menjaga suhu tubuh. Yang ketujuh, istirahat dan tidur yang nyaman. Yang kedelapan, memperhatikan kebersihan diri. Yang kesembilan, menghindari bahaya lingkungan. Yang ke-10, komunikasi. Yang ke-11, menggunakan keyakinan dan nilai-nilai spiritual. Yang ke-12, telah meningkatkan kesenangan dan hiburan. Yang ke-13, belajar dan membahagiakan diri. Yang ke-14, pencapaian tujuan hidup.